Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Amalia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membahas mengenai unsur suprasegmental, yaitu nada atau pitch. Nah, nada atau pitch juga sering disebut dengan tinggi rendah. Menurut Mukhlis, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, maupun rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, semakin tinggi pula nada bunyi tersebut. Nah, begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetis karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. Sedangkan menurut Chair, nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getar yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Dalam bahasa tonal, seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna kata. Dalam bahasa tonal biasanya dikenal ada 5 macam nada, yaitu yang pertama itu ada nada naik atau meninggi, yang biasanya diberi tanda garis ke atas. Nah, yang kedua ada nada datar, yang biasanya diberi tanda lurus mendatar. Yang ketiga, nada turun atau merendah yang biasanya diberi tanda garis menurun. Yang keempat, nada turun naik, yakni nada yang merendah kemudian meninggi, biasanya diberi tanda garis seperti V. Nah, yang kelima, yang terakhir, nada naik turun, yaitu nada yang meninggi lalu merendah, biasanya diberi tanda seperti V ke bawah. Sama halnya dengan tekanan dalam bahasa Indonesia, nada juga tidak bekerja pada fonemis, melainkan bekerja pada tingkat sintaksis karena dapat membedakan makna kalimat. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4 unsur, yaitu nada rendah ditandai dengan angka 1 setingkat dengan nada do. Nada sedang ditandai dengan angka 2 setingkat dengan nada re. Nah, nada tinggi ditandai dengan angka 3 setingkat dengan nada mi. Nah, nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4 setingkat dengan nada fa. Variasi-variasi nada beda maksud disebut intonasi, yang ditandai dengan garis seperti ini untuk intonasi datar turun yang biasa terdapat dalam kalimat deklaratif. Garis seperti ini untuk intonasi datar naik yang biasa terdapat dalam kalimat tanya. Dan garis seperti ini untuk intonasi datar tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Nah, contohnya, rumah itu terbakar. Kalimat ini menunjukkan kalimat deklaratif. Nah, selanjutnya, rumah itu terbakar menunjukkan kalimat interrogatif. Nah, bahkan secara non-linguistik, nada pun bisa menunjukkan kadar emosi penutur. Misalnya, nada tinggi tajam menunjukkan kemarahan, nada rendah menunjukkan kesusahan, dan nada tinggi menunjukkan nada kegembiraan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.